Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Nanda Afipriansa di Riansyah Official. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu tema yang cukup menarik untuk para pemuda, yaitu suatu nasihat untuk para pemuda. Siapa sih pemuda itu? Dan untuk apa pemuda itu mendapatkan nasihat? Di sini saya akan menjelaskannya. Ada suatu artikel yang pernah saya baca, yaitu tentang usia emas atau yang dikenal dengan Golden Age. Golden Age itu adalah zaman keemasan seseorang meraih kesuksesannya. Ya, karena tema yang saya angkat adalah nasihat untuk para pemuda. Apa sih pemuda itu yang saya sampaikan sebelumnya? Ya, siapa dia? Ya, pemuda adalah seorang yang menitih karirnya untuk mencapai tangga kesuksesannya. Dan Golden Age yang saya maksud adalah ketika ia berusia 40 tahun. Apakah tidak ketua? Ya, usia tersebut sudah masuk usia tua. Tetapi disitulah yang namanya Golden Age, hasil dari jeripaya kita di masa lalu ketika kita hidup sebagai seorang pemuda. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap hasil itu memiliki proses, Bung. Ya. Tidak ada semuanya yang instan. Semuanya perlu diraih, semuanya perlu dikejar, dan semuanya perlu dengan yang namanya doa. Ya, penentu semua hasil. Jadi itulah saya mengatakan hal ini agar kita sebagai seorang pemuda memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, memiliki prinsip yang keras dalam hidup, dan mau untuk bersusah payah di dalam hidup selagi kita masih muda. Karena kenapa? Ya, kalau kita masih muda, kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih segar. Nah, maka gunakanlah itu untuk mencapai Golden Age nanti. Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda yaitu percaya diri. Kenapa saya katakan percaya diri? Ini adalah suatu nasihat dari saya pribadi ya. Karena saya merasakan sendiri bahwasanya ketika kita percaya diri dan yakin akan diri kita sendiri, ya, maka disitulah kita mendapatkan yang namanya keberanian. Ya, tidak ada orang yang tidak akan mampu untuk melakukan suatu hal jika dia tidak didasari dengan rasa percaya diri. Yes, of course, that's. Karena percaya diri adalah kuncinya, Bung. Ya, ketika kita percaya diri, maka kita dapat melakukan apapun hal itu. Oke. Kunci yang kedua, konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Karena sebagai seorang pemuda, kita dituntut untuk melakukan banyak hal, Bung. Tapi di sini saya jelaskan, konsisten yang dimaksud adalah lakukan hal yang menurut dirimu ataupun passion sendiri itu pas, ya. Tidak melebihi kapasitas dirimu ataupun tidak kurang dari kapasitas dirimu. Jadi sesuai passion yang Anda miliki. Ketika Anda memiliki hobi untuk bernyanyi, ya tekunin hobi tersebut. Ataupun Anda memiliki hobi fotografi, ya tekunin hal tersebut. Karena dari hal-hal tersebutlah yang mungkin insya Allah kedepannya menjadi suatu berkah bagi kehidupan Anda di lain dari kegiatan sehari-hari Anda. Ya, tadi ya, temukan passion di dalam diri Anda. Poin ketiga yaitu ketika Anda mampu untuk menghargai orang lain. That's of course, kita saling menghargai. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Ketika kita mampu untuk menghargai orang lain, kita mampu untuk menghargai kerja kerasnya, kita mampu untuk menghargai latar belakangnya tanpa ada perbedaan kasta, maka di situ kita dianggap sebagai manusia yang mulia, Bung. Ya. Di dalam agama pun juga dijelaskan untuk hal itu. Maka poin ketiga yaitu sangat juga penting, itu menghargai orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, maka disitulah pintu sukses kita juga dapat terbuka. Poin yang keempat yaitu jangan pernah untuk selalu berusaha walaupun jatuh dan gagal. Yes, itu kuncinya sebagai anak muda. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada orang sukses di dunia ini yang tidak pernah gagal, bro. Ya, kalau orang tidak pernah gagal, maka dia tidak pernah mencoba. Dan tidak pernah mencoba adalah kegagalan terbesar seseorang. Ya, tidak pernah mencoba adalah kegagalan terbesar seseorang. That's finish, clear. Saya bilang seperti itu karena pengalaman yang mengajarkannya. Banyak orang di luar sana yang saya teliti, saya telaah, saya lihat latar belakang, kebiasaannya, habitualnya, dan segala macamnya, bro. That's improvement yourself, bro. Karena kenapa? Latih terus dirimu untuk menjadi suatu pribadi yang baik.
Karena ketika dirimu gagal, dirimu gagal, maka disitulah Bung, kau akan menemukan yang namanya, kesuksesan itu harus diraih dengan kerja keras seperti ini dan ini, step by stepnya. Kita pantang menyerah, kita tahu langkahnya, jangan pernah capek, karena capek adalah bagian dari hidup. Ketika kau merasa capek, kau berhenti, maka kegagalan sudah. Kau menyia-nyiakan kepingan-kepingan puzzle yang sebelumnya telah kau susun. Hanya kurang satu puzzle saja untuk mencapainya, kau lelah, maka hilanglah sudah puzzle tersebut. Jadi jangan pernah mudah menyerah. Oke? Poin kelima, yaitu berkah orang tua, bro. Saya selalu sampaikan, orang tua itu rezekinya seorang anak, rezekinya seorang pemuda. Karena kenapa? Dari mereka lah kita dilahirkan, dari mereka lah kita diberi berkat, dari mereka lah kita didoakan. Jadi sebagai seorang pemuda, kalau kita tidak melakukan poin kelima ini, poin utama yaitu selain ibadah kepada Yang Maha Kuasa, berbakti kepada orang tua. Jangan pernah bro berharap kau akan sukses. Karena kenapa? Pintu kesuksesan terbesar itu di orang tua, bro. Karena beliau berdua yang menjadi penentu terbesar kesuksesan seorang anak, pemuda, Jadi, kalau orang tua kalian masih hidup, berbaktilah kepada mereka, selalu membantu mereka, Kalaupun sudah wafat, doakanlah mereka. Oke. Jadi, itulah poin-poin yang paling penting menurut saya, nasihat sebagai seorang pemuda. Karena di usia muda ini kita itu berproses, bro. Kita itu menjadi pribadi yang kita latih sendiri. Kita itu mencari siapa sih diri kita, apa sih passion kita itu bagusnya kemana, gitu kan. Nah, dan itulah bro, memang jangan pernah menyerah, bro. Andai pun latar belakang orang tua kalian memang bagus, ataupun latar belakang orang tua kalian mungkin sederhana saja, itu jangan dijadikan patokan, bro, untuk kita sukses. Jangan pernah sombong kalau orang tua kita udah memiliki segalanya dan dapat menafkahi kita sampai kita akhir tua tadi. Jangan pernah sombong, karena harta itu hanya sementara. Ataupun kalian yang biasa-biasa saja dengan latar belakang yang terbatas, jangan mudah putus asa, karena kesuksesan itu bro tidak di latar belakangnya oleh latar belakang orang tua. Ingat, aku pernah dengar satu kata bahwasanya itu dari seorang motivator juga yang terkenal, kita tahu, pendiri Alibaba, Jack Ma, yang berkata, jika kau terlahir miskin itu bukan kesalahan kau, tetapi jika kau mati miskin itu baru kesalahan kau. Itulah salah satu kata dari sang motivator yang membuat diri saya terus berpacu khususnya untuk menjadi lebih baik lagi, dan umumnya kepada teman-teman saya membagi hal ini agar menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Oke? Jangan berhenti berusaha sebagai pemuda. Ketika kita merasa terbebani, kita merasa capek, kita merasa kok hidup ini sulit sebagai seorang pemuda, itulah memang jati dirinya. Ini proses bro, seperti roda yang selalu berputar. Nah, ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita lelah, kita istirahat bangkit lagi, sampai ketika kita mampu untuk terlihat cahaya kesuksesan tersebut, maka tidak munafik bro, tidak mustahil bahwasanya ketika golden age tersebut di usia rentan 40 tahun kita akan mendapatkannya. Sukses selalu buat kita semua. Ada satu contoh yang saya kutip dari kisah sukses seorang pendiri Facebook yang kita kenal sekali lagi sebagai orang yang besar, seorang miliarder, yaitu Mark Zuckerberg. Di usia 20 tahun, dia bersama 3 orang pada saat masih duduk di bangku Harvard University, dia membangun yang namanya personality untuk membangun suatu jejaring. Ada peluang di sini. Dari cerita itulah sampai di usia 37 tahun beliau menjadi miliarder bersama ketiga orang temannya tadi. Itu relationship-nya apa, bro? Relationship-nya apa? Balik ke poin ketiga tadi, yaitu kita harus lihat yang namanya peluang tadi. Bekerja keras dan bersosialisasi dengan orang banyak. Maka dari situ
penting sekali motivasi ini untuk anak muda, bahwasanya kita mampu ya. Yang paling utama tadi, ketika kita mampu untuk membangkitkan yang namanya hal-hal terbaik dalam diri kita, lakukan 5 poin tadi, insya Allah kita berkah. Baiklah, itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan tinggalkan komentar ataupun tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada kesalahan kata, itu murni dari saya bro. Tetap semangat, hidup ini hanya sekali, lakukan yang terbaik, sukses and do it. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, bye.